Cek 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 cek. Halo sobat Nime, kita gas lagi dah Shenlang. Dan sorry baru bisa upload. Di kota gua hujan, bukan baru hujan. Baru pulang gawe, balik-balik mau take voice hujan. Jadi nggak bisa. Dan ketika ada kesempatan, langsung aja kita buatkan lagi dah jawaban Shenlang. Yuk langsung aja kita gaskan lagi dah Shenlang. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shenlang dia bersama dengan Patua Jin. Dan di sini Shenlang dia juga tahu kalau dia memang telah berhasil menguasai kota Necao. Dan untuk kota Necao ternyata ada di sebuah pulau yang memang terbesar yang ada di pesisir wilayah timur. Namun Shenlang dia juga mengatakan kepada Patria kalau saat ini posisi mereka ada diimpit dari pulau-pulau yang dikuasai oleh keluarga Zhang. Dan tentunya itu membuat mereka saat ini tidak 100% menguasai wilayah pesisir timur. Dan ini semua memang telah disiapkan oleh Zhang Choi. Dan Zhang Choi dia sengaja menguasai pulau-pulau yang ada di sekitaran tempat ini yang akan mengurung pergerakan yang dimiliki oleh keluarga Jin. Dan itu membuat Shenlang dia pun berpikir tinggi tentang Zhang Choi. Dia pun merasa kalau Zhang Choi memang sungguh sangat luar biasa, dimana dia selalu saja tertinggal satu langkah daripada dirinya. Dan Zhang Choi benar-benar sangat luar biasa, ucap dari Shenlang. Mendengar Shenlang yang memuji Zhang Choi yang luar biasa membuat Patria keluarga Jin dia tahu kalau dirinya nggak akan mungkin dapat bersaing dengan Zhang Choi tanpa bantuan dari Shenlang. Untuk Shenlang sendiri saat ini dia pun mengatakan kalau sejatinya saat ini rencana mereka telah berjalan 90% dan tinggal sedikit lagi. Dan jika semua berjalan sesuai dengan rencana dari Shenlang, maka keluarga Jin bukan cuma menguasai wilayah timur, tapi mereka juga akan mendapatkan gelar baru. Walaupun yang memang itu semua nanti hasil keputusan dari Kaisar, tapi sesuai dengan rencana yang dimiliki oleh Shenlang, harusnya gelar seorang Marquess akan didapatkan oleh keluarga Jin, ucap dari Shenlang. Namun mendengar Shenlang yang sepertinya dia ingin berurusan dengan pihak kekaisaran membuat Patua keluarga Jin, dia pun meminta kepada Shenlang untuk ngerem sedikit karena saat ini keluarga Jin tidak lagi memiliki sumber daya. Walaupun memang di dalam perebutan kota Necao saat ini mereka hampir bisa dikatakan tidak mengalami kerugian apapun, justru mereka untung besar, tapi tetap saja dalam hal memperebutkan pulau Wangyan yang sebelumnya itu benar-benar menghabiskan semua sumber daya yang dimiliki oleh keluarga Jin. Dan jika Shenlang ingin maju ke dalam rencana yang selanjutnya, dia meminta kepada Shenlang untuk stop dulu karena saat ini mereka nggak punya uang. Dan untuk Shenlang dapat mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena sebentar lagi dia pasti akan mengadakan sebuah pertemuan dengan Zhang Choi, ucap dari Shenlang. Dan untuk negosiasinya aku rasa itu akan terjadi kurang dari 2 hari, ucap dari Shenlang. Dan benar saja keesokan harinya ternyata Shenlang dia pun mendapatkan sebuah kunjungan dan ternyata yang datang itu adalah Nona Chu. Dan di sini Nona Chu dia pun datang meminta untuk dapat bertemu dengan Zhang Jin. Dan itu membuat Shenlang dia pun mengizinkan gadis ini untuk bertemu dengan saudaranya. Walaupun ya memang dalam kondisi yang agak sedikit berbeda, kaku dan juga dingin. Dan melihat kondisi saudaranya seperti ini membuat gadis cantik ini tidak lagi dapat menahan diri. Dia pun menangis terseduh-seduh ketika dia melihat saudaranya harus berakhir dengan cara seperti ini. Namun di sini Shenlang dia juga mengatakan ini semua terjadi karena sebelumnya Zhang Jin dia mencoba untuk dapat memberitahukan kepada kalian tentang kondisi yang ada di kota ini. Tapi sayangnya kalian tidak mendengar hingga membuat Zhang Jin dia melompat berharap agar kalian melihatnya. Tapi nyatanya kau tetap tidak melihatnya, ucap dari Shenlang. Tapi untuk gadis ini dia pun hanya bisa menangis terseduh-seduh ketika dia melihat saudaranya berakhir dengan seperti ini. Namun di sini untuk gadis ini ternyata dia datang bukan cuma untuk bertemu dengan saudaranya, tapi dia juga ingin mengantarkan sebuah pesan yang telah dititipkan oleh bapaknya, di mana Zhang Choi meminta pertemuan 4 mata dengan Shenlang. Dan untuk Shenlang dia pun setuju untuk dapat menemui Zhang Choi sesuai dengan apa yang ada di dalam pikirannya.
Dan benar saja, tanpa pikir panjang, Xilang dia langsung pergi menuju tempat yang memang telah ditentukan. Tapi Xilang, dia saat ini pergi bersama dengan 1000 pasukan yang ada di belakangnya. Walaupun sebelumnya dia juga tahu kalau Zhang Choi nggak akan mungkin berani ngapa-ngapain dirinya. Tapi tidak dengan Patria keluarga Jin dan juga kamar dagang Tiando. Mereka tetap mengirimkan pasukan untuk dapat menjaga Xilang. Wanti-wanti jika saja Xilang malah disingkirkan di tengah-tengah negosiasi. Dan benar saja, kini Xilang dia pun pergi menuju sebuah tempat di sebuah kapal yang memang telah ditentukan. Dan ketika Xilang dia masuk, dia dapat melihat Zhang Choi telah menunggu dirinya. Dan untuk Xilang dia pun mengucapkan salam kepada Zhang Choi. Dan kini mereka duduk berhadap-hadapan. Dan untuk Zhang Choi, sebelum memulai diskusi, dia pun sempat memberikan sup hangat kepada Xilang sebagai pembukanya. Dan setelah Xilang dia menikmati sup pemberian dari Zhang Choi di sini, dia pun mengatakan kalau dirinya agak sedikit berbelasungkawa tentang apa yang telah terjadi kepada Zhang Jin. Namun untuk orang tua ini, dia pun mengatakan kalau di dalam medan laga apapun dapat terjadi. Namun di sini untuk Pak Tua ini dia juga bertanya apakah dirinya ataukah Xilang yang akan memulai pembicaraan. Dan untuk Xilang dia pun mengatakan kalau dialah yang anak muda, jadi dialah yang akan memulainya. Di sini Xilang dan juga Patriark ataupun Pak Tua Zhang Choi, di sini mereka pun mulai untuk dapat menyatukan persepsi mereka. Mereka mencoba untuk dapat membuat sebuah cerita seolah-olah apa yang telah terjadi kepada kota Necao itu atas berkat bantuan dari keluarga Jin dan juga keluarga Zhang. Itu semua dibangun cerita ini bersama dengan Xilang dan juga Pak Tua Choi. Mereka berdua pun setuju untuk memberikan sebuah cerita kepada pihak luar tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan poin utamanya di sini adalah keluarga Jin berhasil merebut kota Necao atas bantuan dari keluarga Zhang. Dan untuk keluarga Jin yang memang telah berhasil menaklukkan kota Necao akan menyerahkan ini semua kepada Kekaisaran Yue. Karena keluarga Jin bagian dari Kekaisaran Yue dan hal itu pun diterima oleh Zhang Choi. Di mana Xilang dia juga mengatakan kalau keluarga Jin juga bersedia untuk dapat membubarkan 2000 pasukan yang mereka miliki, yang membuat Zhang Choi dia pun tahu kalau ini semua hanya permainan dari Xilang. Mereka baru saja merekrut pasukan baru dan sekarang mereka membubarkannya seolah-olah mereka tunduk dengan aturan baru dan juga kebijakan baru yang diberikan oleh Kaisar. Xilang dia sungguh sangat licik, pikir dari orang tua ini. Di sini Xilang dia juga mengatakan di dalam perebutan kota Necao, pasukan resmi yang dimiliki oleh Kekaisaran telah dikalahkan oleh para bajak laut hingga membuat setengah dari pasukan mereka juga ditangkap oleh para bajak laut. Dan keluarga Jin datang menyelamatkan mereka dan berhasil menguasai kota Necao. Dan ini semua akan dikembalikan kepada Kekaisaran, ucap dari Xilang. Dan itu membuat Zhang Choi dia pun setuju. Itulah cerita yang akan diberikan kepada pihak luar tentang apa yang telah terjadi di kota Necao. Walaupun cerita sebenarnya tidak seperti itu. Namun di sini Zhang Choi dia juga mengatakan kalau itu semua akan diceritakan dan disebarluaskan. Namun berita yang sebenarnya terjadi akan tetap diberikan kepada Kaisar, ucap dari Zhang Choi. Dan untuk Xilang dia pun terima dengan itu semua. Tapi Xilang dia juga tahu kalau mau bagaimanapun Kaisar tidak memiliki sebuah pilihan lain selain menghadiahkan gelar baru kepada keluarga Jin. Karena saat ini keluarga Jin mereka memiliki sumber daya yang cukup luar biasa. Mereka menguasai wilayah timur dan mereka juga mendapatkan armada baru serta kekuatan maritim yang sangat signifikan setelah mereka berhasil menaklukkan Qiu Tianwei. Dan jika saja Kaisar menekan keluarga Jin terlalu jauh, maka itu akan membuat keluarga Jin memiliki sebuah potensi untuk melakukan sebuah pemberontakan. Dan jika saja keluarga Jin mereka bergabung dengan kekaisaran lain yang ada di wilayah barat, maka itu akan menciptakan sebuah front baru bagi Kekaisaran Yue yang memang saat ini sedang berselisih di wilayah utara. Nah, itu akan membuat Kekaisaran Yue dia benar-benar akan tertekan dari segala sisi. Dan tentunya ini akan membuat Kaisar nggak punya pilihan lain selain membenarkan narasi yang ada di luar sana. Dengan begitu maka Kekaisaran Yue setidaknya dapat menyelamatkan wajah mereka. Bahkan narasi yang telah diberikan oleh Xilang dan juga Pak Tua Zhang Choi akan membuat Kekaisaran seolah-olah mereka mendapatkan wilayah baru, ucap dari Xilang. Dan hal itu pun juga diamini oleh Zhang Choi. Dia pun paham dengan apa yang ada di pikiran dari Xilang. Tapi di sini Zhang Choi dia juga mengatakan kalau tidak ada sebuah jaminan kalau Kaisar tetap akan memberikan gelar Marquess kepada keluarga Jin yang telah mendapatkan wilayah baru untuk Kekaisaran. Dan itu semua tergantung kepada Kaisar nanti. Apakah dia akan menerima keluarga Jin atau justru malah
menentang keluarga Jin. Itu semua tetap ada di tangan dari Kaisar, ucap dari Zhang Choi. Dan untuk Shelang dapat paham dengan itu semua. Dan setelahnya kini Patua Zhang Choi dan juga Shelang pada akhirnya mereka pun berpisah. Dan di dalam pertemuan itu ternyata hanya menghasilkan sebuah narasi publik di mana keluarga Jin dan juga pasukan milik keluarga Zhang bersatu untuk dapat menaklukkan para bajak laut, walaupun kejadian yang sebenarnya tidak seperti itu. Dan setelah pertemuan itu kini Shelang dapat memimpin pasukan keluarga Jin untuk dapat merebut Pulau Jinsan yang memang saat ini dikuasai oleh para bajak laut. Namun karena memang pasukan bajak laut yang ada di Pulau Jinsan hanya kurang dari 1.000 orang, di sini keluarga Jin pada akhirnya dengan cukup mudah mereka menaklukkan para bajak laut yang ada di kota itu ataupun di pulau itu. Kurang dari 1 jam mereka telah berhasil menyingkirkan seluruh para bajak laut yang ada di tempat itu. Dan untuk Shelang dia pun menunjuk salah satu kapten, yaitu Jin Cheng, untuk dapat menjaga pulau ini. Dan setelahnya Shelang dapat kembali pulang ke mansion milik keluarga Jin. Namun di dalam perjalanan kembali pulang, di sini Shelang dia pun merasa kalau dirinya ini terhormat karena dia tidak tergoda dengan para wanita yang ada di kota Anujao, pikir dari Shelang. Tapi itu semua tidak berlangsung lama karena ada seseorang yang datang mendekati dirinya, dan itu adalah Nona Shu yang datang langsung nempel. Di sini Shelang dapat mencoba untuk dapat menguatkan imannya kalau dia nggak boleh sampai terpengaruh dengan wanita ini, tapi ini terlalu lembut, ucap dari Shelang yang menikmati gumpalan lemak. Waduh. Pun ternyata kedatangan Nona Shu datang ke tempat ini menemui Shelang karena dia ingin mendapatkan sebuah resep dari pewarna yang sebelumnya pernah diberikan oleh Shelang. Tapi sayangnya itu ada racunnya, dan dia kali ini meminta kepada Shelang untuk memberikan versi terbaiknya, jangan ada racunnya lagi. Dan untuk Shelang, racun apa? Dia pura-pura nggak tahu hingga membuat gadis ini pun agak sedikit kesal juga. Tapi pada akhirnya dia pun mencoba untuk dapat membujuk Shelang untuk memberikan resep yang sempurna, yang baik-baik aja, karena dia ingin kembali membangkitkan keluarga Shu. Yang membuat Shelang oke, dia pun setuju. Hanya saja keluarga Shu harus memberikan royalti sebanyak 5% dari setiap penjualan, ucap dari Shelang, yang membuat Nona Shu tentunya dia pun kesal dengan Shelang yang masih aja pelit, pikir dari gadis itu. Dan setelah tiba di dermaga, Shelang dan juga rombongan mereka pun langsung kembali pulang. Dan ketika mereka kembali pulang, di sini Shelang dia cukup terkejut dengan apa yang dia lihat, karena ketika dia tiba di istana, dia melihat kalau ternyata banyak sekali orang-orang yang dia kenal telah berbaring kaku di atas sebuah peti, di dalam sebuah peti. Dan itu tentunya membuat Shelang dia pun bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan setelah Shelang dia bertemu dengan Su Peipei, pada akhirnya Shelang dia pun mendapatkan semua cerita lengkap tentang apa yang telah terjadi di istana, di mansion ketika Shelang dan juga Patua Jin gak ada di tempat ini. Dan itu tentunya membuat Shelang yang mendengarnya dia benar-benar murka. Dia gak menyangka kalau ternyata keluarga Su sampai sejauh ini. Dan itu membuat Shelang dia pun bersumpah kalau dia akan membalaskan ini semua dengan cara melenyapkan keluarga Su. Lihatlah, tunggu saja keluarga Su, ucap dari Shelang. Dan setelahnya kini Shelang dia pun langsung bergegas untuk dapat pergi menemui Mulan. Dan ketika Shelang dia datang di sini, Shelang pun bertemu dengan Lu Bing, dan dia juga dapat melihat kalau saat ini Lu Bing dalam kondisi yang dalam perawatan juga. Tapi untuk Lu Bing ternyata dia sedang menyiapkan sebuah ramuan untuk Mulan. Dan setelah memberikan ramuan itu kepada Shelang, Lu Bing dia pun pergi untuk dapat bersiap-siap. Sedangkan untuk Shelang dia pun mengambil ramuan itu dan mencoba untuk dapat merawat Mulan. Dan untuk Mulan ternyata saat ini dia sedang berbaring dan ini lemaknya tumpeh. Waduh. Dan untuk Shelang dia pun mencoba untuk dapat memberikan perawatan kepada Mulan. Namun untuk Mulan ketika dia melihat Shelang datang, dia pun sedikit matanya berair, dan dia juga mengatakan dan juga meminta maaf kepada Shelang kalau dia sudah terluka, karena sebelumnya dia telah berjanji kepada Shelang untuk tidak terluka. Dan itu membuat Shelang yang melihatnya dia pun tentunya sedikit sedih ketika dia melihat istrinya seperti itu. Namun di sini Shelang dia juga bertanya kepada Mulan tentang apa yang sebenarnya dicari oleh keluarga Su. Bukankah mereka telah mendapatkan berkas surat yang mereka inginkan, tapi kenapa mereka sampai memperlakukan keluarga Jin sampai seperti ini, menekan sampai sejauh ini, ucap dari Shelang. Tapi untuk Mulan dia nggak tahu, tentang hal-hal politik seperti itu, yang membuat Shelang dia pun berpikir kalau sepertinya ada sebuah konspirasi besar yang dimiliki oleh keluarga Su. Kenapa sampai mereka bertindak sejauh ini? Tapi itu juga membuat Shelang
Dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Dia sebelumnya memang belum menentukan siapa yang akan dia serang, keluarga Su atau keluarga Xue. Tapi setelah apa yang dilakukan oleh keluarga Xu membuat Xie Lang dia pun paham. Dan dia sadar kalau keluarga Xu adalah target selanjutnya yang memang harus dihancurkan. Walaupun di sini Xie Lang dia juga tahu untuk dapat menjatuhkan keluarga Su tidaklah mudah, mengingat keluarga Su adalah keluarga bangsawan tua. Selain itu juga mereka memiliki kekuasaan yang sangat luas, bahkan mereka juga memiliki prajurit yang jauh lebih banyak. Dan posisi yang dimiliki oleh partai keluarga Su juga bukan main-main. Bukanlah kaleng-kaleng karena dia adalah penasehat dari putra mahkota. Selain itu juga dia adalah seorang jenderal yang menguasai wilayah barat. Dan tentunya menjatuhkan keluarga Su dengan latar belakang yang kuat seperti itu, tentunya itu tidak akan semudah itu, pikir dari Xie Lang. Tapi melihat Xie Lang yang bengong membuat Mulan dia pun bertanya ada apa. Dan itu membuat Xie Lang dia pun berujar kalau dia sedang berhitung berapa waktu yang dia butuhkan untuk dapat menghancurkan keluarga Su. Dan ketika Mulan bertanya berapa lama, di sini Xie Lang dapat mengatakan kalau dia hanya membutuhkan waktu 150 hari. Dan tentunya hal itu mengejutkan bagi Mulan. Apa? 150 hari. Di sini Xie Lang dia juga tahu kalau dia membutuhkan sesuatu pemicu untuk dapat menghancurkan keluarga Su. Bahkan saat ini Xie Lang dia juga berpikir untuk menggunakan pangeran kelima untuk menjatuhkan keluarga Su. Ya, walaupun keluarga Xu adalah pendukung dari putra mahkota. Namun di sini untuk Mulan dia nggak peduli dengan politik-politikan. Dia nggak tahu tentang apa maksud dari Xie Lang, tapi yang dia inginkan adalah perawatan dari Xie Lang. Dan untuk Xie Lang tentunya mendapatkan kesempatan seperti ini nggak akan mungkin dia sia-siakan. Tapi baru dipijit dikit aja Mulan langsung turun nggak tuh, yang membuat Xie Lang agak sedikit ya udah ngaceng tapi nggak bisa ngapa-ngapain, hingga membuatnya berpikir untuk pergi ke kamar dari Luo Bing, pikir dari Xie Lang. Sedangkan di sisi lainnya saat ini untuk keluarga Tang, mereka sedang berdiskusi di mana partai keluarga Tang dia menceritakan tentang apa yang terjadi kepada putranya yaitu Tang Yun. Dan itu membuat Tang Yun tentunya dia pun histeris ketika dia mendapatkan sebuah kabar kalau Kaisar malah mengincar keluarga Tang. Padahal di sini Tang Yun dia berpikir kalau saat ini keluarga Tang telah mengikuti semua rencana yang diberikan oleh Kaisar, mengikuti semua arahan Kaisar. Tapi kenapa malah keluarga Tang yang diperlakukan seperti ini? Ini nggak adil, ucap dari Tang Yun. Tapi di sini untuk partai keluarga Tang dia pun mengatakan Kaisar dialah orang yang sangat berlian, dia lembut dan dia juga pasti dia sedang marah. Dia marah besar dan tentunya dia membutuhkan sesuatu untuk melampiaskan amarahnya. Dan keluarga Tang tentunya akan menjadi kambing hitamnya, ujar dari orang tua ini. Tapi tentunya mendengar itu semua Tang Yun dia nggak terima karena keluarga Tang mengikuti semua perintah dari Kaisar, bahkan tidak pernah menantang perintah Kaisar, dan justru keluarga Jin lah yang melakukannya. Tapi kenapa malah keluarga Tang yang akan dihancurkan oleh Kaisar, ucap dari bocah tengil itu. Namun untuk orang tua ini dapat mengatakan kalau putranya memang belum paham sampai sejauh itu. Tapi di sini poinnya dia mengatakan kalau keluarga Jin saat ini mereka telah berhasil menguasai kota Nuichao dan dia mendapatkan sebagian besar armada yang dimiliki oleh Qiu Tianwei. Dan saat ini keluarga Jin mereka adalah lawan yang sangat amat tangguh. Posisi mereka sungguh sangat kuat hingga membuat Kaisar tidak akan mungkin mengincar keluarga Jin untuk saat ini. Kaisar mungkin saja akan mencari kambing hitam dan siapa lagi jika bukan keluarga Tang, ujar dari orang tua ini. Di sini orang tua ini dia juga mengatakan kalau saat ini keluarga Tang tidak lagi memiliki banyak waktu dan dia meminta kepada putranya untuk segera pergi karena dia tahu Zhang Jie pasti telah mengirimkan pesan kepada Kaisar tentang apa yang telah terjadi di kota Nuichao. Dan saat ini mereka berpacu dengan waktu sebelum pasukan milik Kaisar datang menghancurkan keluarga Tang. Namun mendengar kalau ternyata dia yang diinginkan untuk pergi menyelamatkan diri, tentunya membuat bocah ini dapat bertanya lantas bagaimana dengan saudaranya yang lainnya. Dan hal itu pun membuat orang tua ini hanya dapat terdiam saja. Namun di sini orang tua ini dia pun mengatakan sudah, jangan bicarakan dan jangan pedulikan saudaramu yang lain dan kaulah yang harus diselamatkan, ujar dari orang tua ini, yang membuat Tang Yun dia pun tidak berpikir kalau ternyata bapaknya mengorbankan seluruh saudaranya hanya untuk dapat menyelamatkan dirinya. Tapi di sini untuk orang tua ini dia juga meminta kepada Tang Yun untuk tidak pernah menantang keluarga Jin dan juga Xie Lang. Ucap dari orang tua ini yang membuat Tang Yun tentunya dia tidak terima. Dia berjanji dan dia bersumpah kalau dia akan menghadapi Xie Lang dan dia akan membalaskan ini semua kepada Xie Lang karena Xie Lang lah yang membuat keluarga Tang benar-benar hancur. Tapi yang ada
digeplak sama bapaknya. Di mana orang tua ini dia pun mengatakan kalau jika bukan peringatan dari Shelang maka kau tidak akan mungkin ada dan kau tidak akan mungkin dapat selamat. Ujar dari orang tua ini. Dan dia juga mengatakan kepada Tang Yun, dalam balas dendam kau harus kenali siapa musuhmu yang sebenarnya. Ujar dari orang tua ini yang membuat Tang Yun dia pun shock dengan apa yang dia dengar. Dan setelahnya Tang Yun dia pun langsung pergi sesuai dengan rencana dari bapaknya, pergi menuju gubernur yang ada di provinsi Tianan. Sedangkan di sisi lainnya di rumah gubernur saat ini orang tua ini dia pun mendapatkan sebuah kabar tentang apa yang telah terjadi di kota Luzhou, dan tentunya hal itu mengejutkan bagi orang tua ini. Dia nggak menyangka kalau ternyata Zhang Jin dia lagi-lagi kalah dari Shen Lang, dan dia juga tahu kalau Zhang Jin itu sudah kalah. Tentunya Kaisar dia benar-benar akan murka, akan marah, dan tentunya Kaisar akan menghukum Zhang Jin. Tapi Zhang Jin adalah orang yang sangat-sangat penting dan tentunya akan sangat disayangkan jika Zhang Jin dia disingkirkan, hingga membuat orang tua ini dia pun berpikir kalau dia harus menyelamatkan Zhang Jin. Ujar dari orang tua ini. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh penasehatnya, di mana dia juga mengatakan kalau untuk dapat menyelamatkan Zhang Jin harus mereka menciptakan sesuatu pemicu besar hingga membuat Zhang Jin dihukum. Dengan cara begitu, maka Zhang Jin dapat diselamatkan. Ujar dari orang tua ini. Dan tak lama setelahnya tibalah seorang pelayan yang melaporkan kalau saat ini Tang Yun mencoba untuk dapat bertemu dengan seorang gubernur. Dan benar saja, kini Tang Yun dia pun datang dan melaporkan kalau keluarganya berselisih dengan keluarga Jin, hingga membuat keluarga Tang bersekongkol dengan para bajak laut dan secara diam-diam juga memberikan Pulau Jinsan kepada para bajak laut. Selain itu juga keluarga Tang juga berasosiasi dengan para bajak laut mencoba untuk dapat merebut kota Wangyan ataupun Pulau Wangyan. Namun di sini dia sebagai seorang sarjana yang telah dipilih oleh Kaisar, ditunjuk langsung oleh Kaisar, tentunya dia memiliki kegundahan di hatinya, di mana dia hadapkan dengan dua pilihan yang berat, apakah dia harus setia kepada Kaisar ataupun berbakti kepada orang tuanya. Ya, pada akhirnya dia memilih untuk mengorbankan keluarganya dan setia kepada kekaisaran, hingga membuat dirinya melaporkan tentang apa yang telah terjadi kepada keluarganya kepada gubernur tua ini, yang membuat orang tua ini dia pun tahu kalau ini semua pasti adalah perintah dari bapaknya, karena dia juga tahu kalau Kaisar pasti akan menghukum keluarga Tang, dan itu tidak dibantah oleh Tang Yun. Dan untuk gubernur tua dia juga mengatakan kalau Tang Yun dia datang tepat waktu, karena jika saja Tang Yun terlambat sedikit saja maka Tang Yun dan juga seluruh keluarga Tang akan dimusnahkan. Namun setidaknya ketika Tang Yun telah melaporkan ini semua sebelum dekret Kaisar turun, maka Tang Yun dia dapat diselamatkan. Dan untuk gubernur tua dia pun meminta kepada Tang Yun untuk ikut bersama dengan dirinya ke Kaisaran, melaporkan ini semua kepada Kaisar, hingga membuat Tang Yun tentunya dia dapat diselamatkan. Dan apa yang akan terjadi kepada keluarga Tang dan hukuman apa yang akan diberikan oleh Kaisar kepada keluarga Tang yang telah bersekongkol dengan para bajak laut. Dan ini penuh dengan konspirasi ya coy, ini cerita politik. Dan tentunya dengarkan pelan-pelan, dan ini nyambung dari part sebelum-sebelumnya. Ini politik, perselisihan politik. Dan ingat, Zhang Choi dan juga Shelang mereka damai, padahal sebelumnya mereka sering hancur-hancuran. Dan itulah politik, tidak ada musuh abadi. Dan itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.